Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 dan pengumuman keanggotaan Pansus masa sidang 2 tahun sidang 2 bertempat di Ruang Graha Wicaksana pada Rabu 28 April 2021. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tulungagung tahun 2020 dalam rapat paripurna. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Bupati Tulungagung, Dr. Andes Marioto Birowo, serta anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Sementara organisasi kepala daerah mengikuti rapat paripurna secara online. Rekomendasi ini diberikan setelah memperhatikan laporan hasil kegiatan Panitia Khusus atau Pansus, serta merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Setidaknya dari 7 rancangan perda yang masuk dalam sidang tersebut, 4 diantaranya merupakan ranperda inisiatif DPRD. Adapun latar belakang dari masing-masing rancangan perda inisiatif DPRD, yaitu ranperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika prekursor narkotika. Dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2020 serta pengumuman keanggotaan Panitia Khusus hari ini Rabu tanggal 28 April 2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Karena sumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Saudara Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, serta jajaran Kepala OPD, Camat, dan Direktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali acara rapat paripurna Dewan pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur yang mendalam kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Tulungagung, Wakil Ketua dan anggota DPRD, dan hadirin sekalian yang telah menunjukkan kami, serta Kepala OPD Kabupaten Tulungagung
yang mengikuti paripurna melalui telekonferensi pada hari ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Rabu 21 April 2021 telah disepakati pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian perubahan Properda tahun 2021 dan penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 serta pengumuman keanggotaan Pansus masa sidang 2 tahun sidang yang kedua periode Januari sampai dengan April tahun 2021 yang dijadwalkan pada hari ini Rabu tanggal 28 April 2021 dengan memanfaatkan sarana telekonferensi untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi. Pelaksanaan paripurna hari ini sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulungagung Pasal 112 Ayat 1 huruf B bersifat tidak menetapkan, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 28 April 2021 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyampaian perubahan Perda tahun 2021 dan penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 serta pengumuman keanggotaan Pansus masa sidang 2 tahun sidang yang kedua periode Januari sampai dengan April tahun 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. Kedua, penyampaian perubahan Properda tahun 2021. 3. Penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 dan Ranperda masa sidang kedua tahun sidang kedua periode Januari sampai dengan April tahun 2021. 4. Sambutan Bupati. 5. Pengumuman keanggotaan Pansus masa sidang kedua tahun sidang kedua periode Januari sampai dengan April tahun 2021. 6. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian perubahan Properda tahun 2021. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung tentang perubahan program pembentukan Perda tahun 2021 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung Rabu 28 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, dan staf ahli, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara jajaran Kepala UPD se-Kabupaten Tulungagung, Direktur, Inspektur, rekan wartawan yang kami banggakan, dan seluruh hadirin peserta rapat paripurna DPRD melalui sambungan telekonferensi yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan hikmah kepada kita, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 28 April 2021
bertempat di ruang Geraha Wicaksana DPRD, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Pemerda sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa perubahan program pembentukan Perda tahun 2021 wajib disampaikan dalam rapat paripurna. Hadirin yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa program pembentukan Perda tahun 2021 telah ditetapkan pada paripurna DPRD tanggal 28 November 2020 tahun lalu. Namun berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah tentang penarikan rancangan Perda dari program pembentukan Perda 2021, maka sebagai tindak lanjutnya diadakan rapat koordinasi Bappemerda dengan tim asistensi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 jam 11 WIB terkait persetujuan bersama perubahan program pembentukan Perda tahun 2021. Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, ada beberapa rekomendasi terhadap judul Perda yang diajukan dari hasil harmonisasi Bappemerda dan rancangan Perda yang ditarik dari Properda tahun 2021. Sehingga perubahan judul rancangan Perda yang menjadi pembahasan pada masa sidang 2 tahun sidang 2 periode Januari-April 2021 sebagai berikut. 1. Perda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Perda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. 3. Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga non-pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. 4. Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang penanaman modal. 5. Perda tentang pengendalian menara telekomunikasi dan serat optik. 6. Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018 sampai 2023. Dan 7. Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman. Hadirin yang terhormat, dari 7 rancangan Perda yang masuk dalam masa sidang tersebut, 4 diantaranya merupakan Perda inisiatif DPRD. Adapun latar belakang dari masing-masing rancangan Perda inisiatif DPRD dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Perda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2019 dalam pasal 3 huruf A mengamanatkan bahwa daerah untuk membentuk Perda tentang PPKN. Hal ini dirasakan sangat penting mengingat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan kecenderungan telah meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan, membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat. 2. Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non-PNS. Tenaga sukarelawan adalah tenaga non-PNS di lingkungan pemerintah daerah yang telah ikut mengabdikan dirinya dan pikirannya untuk mendukung roda pemerintahan di Tulungagung di sektor pendidikan dan kesehatan, serta mencurahkan segala kemampuannya dalam melaksanakan tugas tanpa ada perbedaan, bahkan terkadang lebih daripada pegawai negeri sipil
dalam upaya mencukupi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Maka sudah sewajarnya kalau pemerintah daerah ikut memikirkan jaminan sosial bagi mereka karena penghasilan dan kesejahteraan yang diperoleh dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok keluarganya. Maka diharapkan dengan disusunnya peraturan daerah ini akan dapat mengakomodir dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga non-PNS di lingkungan pemerintah daerah Tulungagung untuk tenaga sukarela di sektor pendidikan dan kesehatan. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang penanaman modal. Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang semakin sejahtera. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal sesuai ketentuan Pasal 15. Maka ketentuan tapisan bidang usaha di sistem OES mengacu pada aturan tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta peraturan pemerintah lainnya terkait sektor perizinan berusaha. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2020 tentang integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sektor perhubungan, menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya, maka perlu mengadakan penyesuaian pada Perda tentang penanaman modal. 4. Raperda tentang pengendalian menara telekomunikasi dan serat optik. Dalam rangka terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan estetika Kabupaten Tulungagung dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi dan fiber optik, dibutuhkan pengaturan mengenai penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik. Peraturan daerah ini sangat diperlukan agar dalam penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik bisa tertata dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi. Selain itu juga diharapkan dengan pengaturan penataan jaringan atau serat optik bisa menjadi sumber pemasukan pada pendapatan asli daerah karena serat optik ini sekarang telah menjadi pendukung faktor ekonomi di masyarakat dan berkembang dengan sangat pesat. Hadirin yang sangat berbahagia, demikianlah penyampaian program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 dan latar belakang dari rancangan perda inisiatif DPRD Kabupaten Tulungagung. Semoga menjadi bahan pertimbangan dalam tingkat pembahasan di masing-masing pansus. Dan penyampaian perubahan program pembentukan perda ini menjadi dasar penetapan perubahan Properda tahun 2021 dalam keputusan DPRD. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menanti acara buka kita bersama. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulungagung, 28 April 2021. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. Ketua tertanda Samsul Huda SAG MPD. Membaca saya sendiri Andri Santoso AMD. Saudara Andri yang telah menyampaikan raperda inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Tulungagung. Hadirin, setelah rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya penyerahan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 kami serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Kepada yang terhormat Ketua DPRD dan Bupati Tulungagung dipersilakan menuju tempat penyerahan.
DPRD atas LKPJ Bupati oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung kepada Bupati Tulungagung. Dilanjutkan dengan penyerahan rancangan perda. Perda pemerintah daerah oleh Bupati Tulungagung kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo dalam sambutannya menjelaskan, penyampaian LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2020 merupakan amanat konstitusional dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Setelah penyampaian tersebut, telah dilakukan pembahasan oleh Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Tulungagung bersama perangkat daerah terkait. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua, Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. Yang saya hormati saudara asisten, sekretaris, staf ahli, kepala badan, bagian, camat, dan peserta undangan peserta sidang dewan yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2020 dan pengumuman keanggotaan Pansus masa sidang 2 tahun sidang 2. Sidang Dewan yang terhormat, penyampaian dokumen LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tanggal 31 Maret tahun 2021 yang lalu. Setelah penyampaian tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Tulungagung bersama perangkat daerah terkait. Hari ini bersama-sama telah kita dengarkan penyampaian rekomendasi fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2020. Sidang Dewan yang terhormat, kami selaku Kepala Daerah dan juga segenap pimpinan perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang telah dengan cermat dan seksama menyusun rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama tahun anggaran 2020. Keputusan itu dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu perwujudan check and balance yang saling bersinergi dan melengkapi antara pihak eksekutif dan legislatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap LKPJ Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2020 ini selanjutnya akan kami pelajari dan menjadi acuan dalam 1. Menyusun perencanaan tahun berikutnya, 2. Penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan 3. Penyusunan peraturan daerah
peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu-membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2020 yang lalu. Sidang Dewan yang terhormat, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang menyangkut substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan. Besar harapan agar kemitraan yang sudah tercipta sedemikian baik antara pemerintah daerah dan DPRD ini dapat terus terjaga, terbina, dan bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Akhirnya melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas kerja kerasnya dalam menyampaikan rekomendasinya. Sidang Dewan yang terhormat, juga pada kesempatan rapat paripurna hari ini, kami juga menyampaikan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung prakarsa pemerintah daerah untuk dibahas dalam masa sidang 2 tahun sidang 2, yaitu 1. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. 2. Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. Dan 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 perlu disusun dalam rangka penyesuaian capaian target indikator kinerja utama dan target kinerja pembangunan daerah beserta anggarannya. Seiring dengan adanya perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global yang salah satunya disebabkan adanya pandemi COVID-19, dan kita tahu meskipun Kabupaten Tulungagung dalam penanganan COVID-19 cukup bagus, dan ini dapat terlihat dari perkembangan 3 minggu terakhir ini bahwa penambahan yang terkonfirmasi baru relatif sedikit, jadi normalnya antara 6 sampai 10 kira-kira itu, dan mudah-mudahan nanti segera dapat ditekan dan semoga COVID-19 di Kabupaten Tulungagung cepat berakhir. Selain itu juga dalam rangka penyesuaian terkait dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung perlu disusun dalam rangka penyelarasan kelembagaan perangkat daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga ke depan dapat terwujud pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih optimal. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon
dan taman di Kabupaten Tulungagung telah disusun pedoman pengendalian dan perizinannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman, yang mana dalam peraturan daerah tersebut mengatur bahwa perangkat daerah pelaksana teknisnya pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Sehubungan dengan beralihnya kewenangan penyelenggaraan kelestarian pohon dan taman kepada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2019. Maka untuk memberikan legal standing yang benar terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman perlu dilakukan perubahan. Sidang Dewan yang terhormat, tidak lupa kami juga mengapresiasi atas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas dalam masa sidang kedua tahun sidang 2 ini. Harapannya dengan perda dan perda tersebut dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin, setelah rapat paripurna yang berbahagia, untuk selanjutnya ini tugas saya limpahkan kepada Pak Ade Wakari. Yang terhormat, untuk selanjutnya pengumuman keanggotaan panitia khusus DPRD Kabupaten Tulungagung sesuai dengan surat dari PDIP, PKB, fraksi Golkar, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Bulan Bintang, dan juga Hati Nurani Bersatu. Ini saya percepat saja karena kita sudah menanti. Pansus 1 membahas Perda tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotik, dan Perda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. Anggota tidak saya sebutkan gelar untuk mempersingkat waktu. 1 Marsono, 2 Gunawan, 3 Reno Marti Putro, 4 Sunarko, 5 Binti Luhruah, 6 Samsulda, 7 Masyud, 8 Sukanto, 9 Imam Baudin, 10 Rijal Abdullah, 11 Rizka Wahyu Nurvitasari, 12 Imam Kambali. Pansus 2 membahas Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan tenaga non-pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Anggota 1 Ahmad Bahrudin, 2 Susilowati, 3 Sofyan Herianto, 4 Ali Masrud, 5 Agung Darmanto, 6 Joko Tri Asmoro, 7 Khairul Rohim, 8 Politi, 9 Faruk Tri Fauzi, 10 Maisbah, 11 Nila Kusuma Wardani, 12 Mutiin. Pansus 3 membahas Perda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2016 tentang penanaman modal. Anggota 1 Haji Asmui, 2 Asrori, 3 Heru Santoso, 4 Subani Sirap, 5 Suhantunto, 6 Sumarno, 7 Juli Nandifah Triswati, 8 Fuad Azari, 9 Adrianto, 10 Widodo Prastyo, 11 Fendi Junior, 12 De Gongsem, 13 Sutomo. Pansus 4 membahas 3 Perda. Pertama adalah Perda tentang pengendalian menara telekomunikasi dan selat optik. 2 Perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023.
3. Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 7 tahun 2014 tentang izin penebangan pohon dan atau pemindahan taman. Anggota 1. Saya sendiri Haji Makarim. 2. Abdullah Alim. 3. Imam Lakoib. 4. Leman Dwi Prasetyo. 5. Saiful Anwar. 6. Supriyono. 7. Suprapto. 8. Andri Santoso. 9. Imam Syafi'i. 10. Basroni. 11. Dandi Wardoyo. 12. Nur Hamim. 13. Endriani. Waktu kami serahkan lagi kepada pimpinan rapat, Bapak Ketua. Terima kasih. Membacakan susunan anggota pansus mulai dari pansus 1 sampai pansus 4. Kita di bulan puasa itu diilhami untuk berbagi, makanya termasuk baca surat-surat pun saya bagi supaya capeknya sama, nanti berkahnya jadi sama. Hadirin saudara rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian selesai rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dan tertib dan lancar. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi yang menjalankan. Mari bersama-sama selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Maka dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung pada hari ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo selaku Kepala Daerah dan segenap pimpinan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD yang dengan cermat dan juga seksama menyusun rekomendasi berupa catatan-catatan strategis, masukan atau koreksi pada penyelenggara urusan desentralisasi tugas pemerintahan selama anggaran 2020. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan dipelajari dan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya, pengusulan anggaran tahun berjalan, dan tahun selanjutnya, serta penyusunan peraturan daerah maupun peraturan kepala Kegiatan daerah. pada sore hari ini adalah sidang paripurna Dewan dalam rangka penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2020, di mana sebelumnya ini LKPJ sudah kita sampaikan, dibahas antar komisi, baik komisi A, B, C, dan D, dan sudah ada kesepakatan, maka direkomendasikan, dan tadi rekomendasi sudah dibaca, dan selanjutnya akan kita tindak lanjuti terhadap rekomendasi tersebut, yang mana tentu saja untuk perbaikan-perbaikan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten. Pak, rekomendasinya apa saja, Pak? Yang poin-poinnya? Ya, poin antara lain rekomendasinya antara lain ya perbaikan jalan, kemudian mengenai sistem pelayanan, terus kemudian juga terhadap penertiban ya, terhadap perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Pak, tadi ada rancangan juga terkait itu pengendalian tanaman di wilayah Tulungagung. Iya, itu juga mengatur terkait dengan tanaman iya, yang betul. langka seperti kemarin ini kasus monopoli itu. Iya, iya. Jadi begini, itu kan menyangkut terhadap kewenangan daripada institusi. Kalau dulu mulai Perda yang nomor tahun 2014 perubahan terhadap 2016 dan ini perubahan, dulu itu penanganannya ditangani oleh institusi PUPR, kemudian diserahkan lagi kepada LH. Nah ini nanti penetapannya ada tim yang kita bahas nanti, perubahannya di situ. Tim itu dari yang gabungan atau tim tersendiri? Oh ya gabungan tentu saja. Ya ada dari unsur PUPR, lingkungan hidup, dan dari Bapeda Perencanaan. Pak, yang menjadi sorotan tahun lalu kan soal serapan anggaran, Pak. Ini bagaimana di tahun ini, Pak? Jadi tadi kan juga serapan anggaran
untuk dipercepat ya, kami perintahkan untuk dipercepat sesuai dengan hasil Rakornas yang dipimpin oleh Bapak Presiden tadi siang, di mana bahwa serapan masih terlalu rendah, segera untuk dilaksanakan serapan anggaran, biar terjadi regulasi, biar terjadi perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Ini yang penting sekali. Pak, silpanya akan bertambah Pak nanti di tahun ini Pak. Ya. Serapannya rendah. Gimana? Oh bukan, ini kan masih berjalan, masih awal ya. Ini kan masih bulan 4 ini ya. Bulan Berapa 4. persen sudah Pak? Ya kita udah lumayan, sudah mendekati 20. Tapi apapun dan bagaimanapun ini harus cepat ya, harus cepat. Serapan ini harus cepat. Memang kita penyelesaian administrasi berikut mengenai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Yang THR ASN Pak, ya sudah cair? wah belum ini masih PP Pak Mati? Ya menunggu PP ya, PP-nya ini kan masih belum dulu. Amin berapa Pak kira-kira? Ya sementara belum. Bisa dipastikan? Ya ini kan masih H-15. Kan kemarin H-10 ya Pak ya? Kalau dari Maksimalnya Pak? Dulu itu H-9 gitu ya. Pak, berarti bicara tentang aglomerasi Pak Bupati. Kemarin kan ada pembagian rayonisasi, kita boleh ke wilayah yang dalam satu raya. Kemarin Pak Bu Gubernur memutuskan bahwa tidak boleh mudik keluar kota, walaupun dari kota itu gimana? Jadi memang kami menghimbau pada seluruh warga masyarakat ya, dari pengalaman luar negeri seperti negeri India, karena yang dulu yang sudah baik terhadap penanganan COVID, ketika terjadi kerumunan yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah ini yang kita pada intinya itu, pada intinya bahwa kita itu menghindari kerumunan gitu loh. Itu. Pak, mudik aglomerasi sudah dilarang, tempat wisata dibuka Pak? Iya Pak. Sebenarnya ini ya merupakan sesuatu ya, memang kalau mau buka harus memperhatikan beberapa ketentuan. Pertama menjaga prokes, protokol kesehatan. Daya tampung misalnya 500, itu 250 harus disudahi, 50%. Gitu, ya. Tetap dibuka Pak ya berarti ya? Iya, harus ketat itu, harus disediakan hand sanitizer, termogan, kemudian kalau sudah agak kira-kira sudah mulai banyak ya di stop. Gitu. Ya kita kan udah melalui tahapan. Catatan-catatan rekomendasi DPRD kita serahkan. Bupati sudah memahami. Tinggal tindak lanjutnya ada dalam implementasi kebijakan. Artinya lebih pada Karena tupoksi DPD ranahnya adalah kontrol budget legislasi, maka ketika ada catatan-catatan penting yang sudah disampaikan dalam rekomendasi DPRD kepada Bupati, itulah yang harus ditunggu implementasi kebijakan atau eksekusi kebijakan Bupati. Jadi DPR sudah berusaha dan Ya, DPR kan sudah berusaha mengawal, melakukan hearing dari setiap komisi, sudah itu toh. Ya teman-teman media ikut mengawal itu dalam proses selanjutnya. Yang terpenting kita saling terbuka, transparan. Setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah harus berorientasi pada keberpihakannya kepada rakyat, itu saja. Mendapatkan pencermatan, kesigapan dari dananya juga, dari eksekusinya juga, dari kualitasnya juga, itu infrastruktur. Kedua adalah penyikapan tentang tenaga honorer yang konon kemarin belum tercover semua di dalam penganggarannya. Itu menjadi catatan penting karena dia juga abdi negara yang belum tercover dalam PNS, dia tenaga honorer. Itu yang kedua itu. Khusus honorer ini kan masalah yang bertahun-tahun dibahas tapi juga belum ada solusinya. Oh sudah lah, kan sudah ada tambahan dari 250 ditambahi nilai 100.000 per orang. Terus yang SMP juga sudah di-cover, kan harus bertahap. Yang penting kita kawal terus, kalau bisa semuanya bisa di-cover oleh anggaran daerah. Maka salah satu masukan rekomendasinya ketika kemarin biaya pendidikan itu diberikan sama rata, akhirnya dipilah, disisir mana yang skala prioritas yang membutuhkan, sebagian daripada yang tidak tercover oleh itu dialihkan kepada tenaga pendidiknya supaya ini kontribusi pendidikannya juga jalan.